jujur dalam bersikap, selalu berprestasi dalam ilmu kreatif segala bidang, berbudi pekerti yang luhur, cerminan dari iman. Hormatilah gurumu, sayangilah kawan, santun lisan dan bertindak. Tobatkanlah semangatmu, rajin belajarmu, jadilah penerus bangsa. Junjung tinggi sekolahmu, SMP Negeri 2 Serati. Harumkanlah sekolahmu, SMP Negeri 2 Serati. Jalannya langsung kepada moderator, Kakak Asif, Kakak Umu, untuk memandu jalannya seminar parenting pada kesempatan kali ini. Nggih, Pak, monggo. Nggih. Monggo dilanjut, saya cek dulu ya. Nggih, matur nuwun Bapak. Terima kasih Bunda Yanti atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Bunda Leni, Bunda Leniana Aprilia, SPSI MTSI Psikolog, selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Sedati, dan yang terhormat yang saya sayangi, Ayah Bunda yang hari ini datang, Ayah Bunda Wali Murid kelas 9 SMP Negeri 2 Sedati, dan adik-adik kelas 9 SMP Negeri 2 Sedati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini secara sehat dan bersama-sama mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Gimana Ayah Bunda kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Ayah Bunda, nanti kalau Kak Umu sapa dengan sapaan selamat pagi, Ayah Bunda jawabnya pagi, pagi dengan suara lantang sama tangannya ke atas. Pagi. Oke? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, tapi kurang semangat, kurang meriah Bunda. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat Ayah Bunda semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatimah, biasa dipanggil Kak Umu. Di sini saya selaku moderator seminar parenting di hari Sabtu ini yang akan membantu berjalannya acara di hari ini. Nah, Ayah Bunda, supaya acaranya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama saudara kami untuk mendapatkan ilmu baru bagi kami. Ilmu tentang bagaimana kami bisa mendampingi putra-putri kami dalam menentukan studi lanjut pasca SMP Negeri 2 Sedati. Ya Allah, kami tahu bahwa anak kami adalah amanah kami, dan anak-anak kami juga menjadi tanggung jawab kami. Semoga dengan ilmu yang kami dapatkan hari ini semakin menjadikan kami sebagai orang tua yang selalu positif dan menjadikan kami sebagai orang tua yang bisa mendidik putra-putri kami menuju jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ayah Bunda, supaya acaranya lebih meriah dan semangat, Kak Umu punya yel-yel. Nah, nanti kalau Kak Umu bilang asiknya parenting, asiknya benar.
Nanti kalau Kak Umu bilang asiknya parenting, ayah bunda jawabnya parenting asik. Oke, benar. Kok sepi? Oke, asiknya parenting asik. Oke, tepuk tangan lagi buat ayah bunda. Ayah bunda hari ini sudah pada tahu materinya tentang apa? Ya, materi hari ini tentang pendampingan orang tua untuk menentukan studi lanjut pasca SMP Negeri 2 Sejati. Nah, kenapa sih sebagai orang tua kita juga perlu untuk mendampingi putra putri kita untuk pasca studi lanjut di SMP Negeri 2 Sejati ini? Biasanya kan tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah kita, kalau seringkali orang tua sama anaknya itu sering konflik terhadap pilihan sekolah. Ini pilihan anak A, orang tua mintanya B. Yang itu kadang siapa ini yang harus mengikuti siapa. Nah, hari ini nanti kita dibantu oleh Bunda Leni untuk mengetahui bagaimana sih sebagai orang tua kita bisa mendampingi putra putri kami untuk menentukan studi lanjut pasca SMP Negeri 2 Sejati ini. Nah, selayang pandang tentang Bunda Leniana Aprilia SPSI MPSI Psikologi ini, beliau lahir di Lampung 16 April 1992. Beliau terlihat sangat muda dan juga cantik ya bunda, gak kalah sama bunda-bunda yang ada di sini sama-sama cantiknya. Beliau S1 Psikologi Universitas Erlangga Surabaya, lulusan dari S2 Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Beliau saat ini juga sebagai HR Generalis PT Sama Fikro Abasa Group, dan beliau tinggal di Pondok Nirwana. Barangkali kalau mau sholat monggo beliau nanti bisa, bunda saya dari SMP Negeri 2 Sejati. Nah ini, supaya ayah bunda juga rasa penasarannya bisa terjawab, gimana sih sebagai orang tua kita mendampingi putra putri kita untuk studi lanjut pasca SMP Negeri 2 Sejati ini, kami persilakan Bunda Leni untuk menyampaikan materinya. Oh ya ayah bunda, maaf nanti untuk tanya jawab setelah Bunda Leni menyampaikan materi ya, jadi ada waktunya sendiri supaya pematerinya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Monggo Bunda Leni. Terima kasih Kak Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan Adinda. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum memulai, saya mau memberikan apresiasi terbesar saya untuk BK SMP Negeri 2 Sedati. Luar biasa sekali ya, BK SMP Negeri 2 Sedati ini bisa mengadakan acara seminar parenting series ya Bu ya, 3 hari. Jadi dari mulai kemarin, hari ini dan juga besok ada dengan sesinya dengan Bu Yanti. Dan juga saya juga mau apresiasi kepala sekolah Pak Didi. Pak Didinya sudah meninggalkan ruangan, jadi mohon nanti sampaikan apresiasi saya yang terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Perkenalkan dulu, saya perkenalkan diri lagi ya yang bunda. Karena kan katanya kalau belum kenal maka belum saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Leniana Aprilia Abdullah. Seperti yang tertera, saya lahirnya di Lampung 16 April 92. Jadi saya lulus dari SMP itu tahun 2007. Jadi 2007 itu saya masih menghadapi yang sekarang Adinda hadapi semuanya. Saya lulus dari S1 Psikologi. Tadi ada Mbak
Mbak Diva yang tadi mau melanjutkan juga ke S1 Psikologi. Kami tunggu penerus-penerus kami ya Bu Yanti ya di S1 Psikologi. Saya S1 Psikologinya di UNER tahun 2010 sampai 2015. Dan saya juga temannya Ananda dari Pak Didi. Jadi saya temannya dari Bu Titin. Setelah lulus dari Universitas Erlangga, saya bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan kuliah. Saya bekerja di PT Samapitro tahun 2015 sampai dengan saat ini. Saat ini sudah pegang 2 perusahaan sebenarnya, PT Samapitro dan juga PT Aditama, masih sama-sama satu holding di Asaba Group. Lalu baru tahun 2016 ya saya melanjutkan studi di S2 Magister Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Alamat saya boleh dicatat, boleh difoto, dan juga ada nomor handphone saya juga boleh dicatat, boleh difoto. Seandainya barangkali ayah bunda dan adinda ada kendala terkait studi lanjut dan masih mau berdiskusi lebih lanjut, silahkan mau ke WA saya boleh, itu nomor WA saya aktif, insya Allah saya balas. Dan juga ada alamat rumah saya juga, mau sampai ke rumah saya, mau bermain ke rumah saya langsung. Kalau WA nggak enak Mbak Leni, panggil Mbak aja ya buat diri saya, biar kelihatan masih muda gitu ya. Monggo dipersilahkan. Nah, segitu dulu perkenalan dari saya. Kita lanjutnya materinya. Setelah lulus SMP mau lanjut kemana? Tadi sudah disampaikan, ditanyakan sama Pak Didi. Adakah yang masih bingung mau kemana? Teman-teman, Adinda, boleh angkat tangannya yang masih belum tahu nih nanti mau lanjut kemana ya? Boleh diangkat tangannya? Gak ada? Sudah tahu mau lanjut kemana? Oh, alhamdulillah. Kalau sudah tahu mau lanjut kemana itu luar biasa loh teman-teman. Luar biasa loh adik-adik. Karena saya dulu waktu masih SMP kelas 9, saya jujur saya kebingungan. Jadi ketika SMP 2 Sedati mengundang saya langsung, wow, luar biasa ya, SMP 2 Sedati bisa memberikan materi pengarahan buat murid-muridnya yang kelas 9 bingung mau ke lanjut kemana. Tuh ya. Oke, next, Kak Umu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebelum memilih sekolah untuk ayah bunda dan juga untuk adinda. Yang pertama itu adalah bakat, minat, dan kemampuan. Tadi ditambahkan oleh kepala sekolah dan juga kepribadian, gitu ya. Lalu yang kedua memperhatikan faktor peluang. Kira-kira peluang masuknya, diterimanya di sekolah lanjut itu seperti apa? Lalu yang ketiga, faktor dukungan ekonomi keluarga. Tidak bisa dipungkiri, beberapa sekolah menuntut dukungan ekonomi yang lebih daripada yang lainnya. Begitu ya ayah bunda ya? Ayah bunda masih semangat? Masih semangat ya? Lalu yang keempat itu adalah cermati sekolah yang dituju. Prestasinya boleh atau lokasinya juga boleh. Kalau sekarang ada peraturan mengenai zonasi, betul ya, itu diperhatikan juga ayah bunda dalam memilih dan juga adinda. Begitu ya? Cukup jelas ayah bunda? Saya kecepatan enggak ya? Enggak ya? Oke. Lanjut. Nah, pilihan sekolah lanjutan pasca SMP itu apa saja? Seperti yang tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Kepala Sekolah. Yang pertama adalah tentu saja ke SMA, sekolah menengah atas. Lalu ada juga pilihan untuk ke SMK, sekolah menengah kejuruan, dan juga ada ke Madrasah Aliyah atau MA. Nah, setelah ini kita kupas mengenai perbedaannya. SMA, SMK, dan MA ini perbedaannya apa sih? Ayah bunda, adinda. Yang pertama, dari segi tujuannya. Kalau SMA, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Didi ya, itu memang ditujukan untuk mempersiapkan adinda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalau SMK itu untuk menyiapkan tenaga ahli yang bisa langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Sedangkan untuk MA sama, melanjutkan juga ke perguruan tinggi, terutama
utama yang perguruan tinggi yang Islam. Seperti itu ya. Porsi teori dan prakteknya seperti apa? Kalau SMA itu lebih banyak mengenai teori. Jadi kalau teman-teman adik-adik yang mau melanjutkan ke SMA nanti siap-siap nih, karena teorinya akan lebih banyak. Bahkan kadang kita yang SMA itu, sekarang saya juga lulusan SMA, merindukan masa-masa praktikum. Praktikumnya sedikit hanya untuk menunjang teori yang sudah diberikan. Sedangkan untuk SMK lebih banyak praktikumnya, prakteknya lebih banyak, teorinya ya sekedarnya sajalah. Jadi pengenalan teori oke. Setelah itu banyak di prakteknya, lebih banyak di labnya, lebih banyak di lapangannya. Seperti itu kalau SMK, ayah bunda dan adinda. Dan kalau untuk MA ini juga sama, teorinya juga lebih banyak dan ada tambahan pendidikan agama Islamnya. Seperti itu. Jelas ya ayah bunda ya? Oke. Nah, ini dari segi jurusannya. Tadi sudah sempat disinggung juga sama Pak Didi. Jadi untuk SMA itu ada 3 jurusan maksimal. Ada IPA, IPS, dan bahasa. Jadi kalau tadi ada yang mau melanjutkan ke kedokteran, kalau mau masuk SMA berarti akan lanjutnya ke jurusan IPA. Kalau psikologi nanti bisa memilih salah satu antara IPA atau IPS. Kalau ada yang mau masuk jurusan sastra, sekarang kan lagi banyak yang menggaungi Korea. Kak, saya mau masuk jurusan sastra Korea. Ada nggak? Oh ada. Jangan khawatir. Nah itu maksudnya bisa ke SMA yang jurusan bahasa. Lalu ada juga jurusan SMK. SMK itu yang tadi dibilang sama Pak Didi, ada 160 lebih jurusan di SMA dengan 9 bidang keahlian. Jadi ada terbagi 9 bidang keahlian. Ada kelautan, kemaritiman, lalu ada kesehatan, lalu ada juga mesin dan otomotif, itu juga ada banyak lagi. Nanti kalau ada yang penasaran mengenai jurusan-jurusan apa yang di SMA, boleh chat saya WA atau nanti tak bisikin deh. Lalu untuk MA ini jurusannya sama dengan SMA juga, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, dan ada satu lagi tambahan agama Islam. Biasanya ini sebutannya macam-macam, ada yang jurusan agama, ada yang jurusan pendidikan agama Islam juga ada. Jadi tergantung SMK masing-masing penyebutan jurusannya seperti apa. Lalu untuk ilmu yang dipelajari seperti apa? Kalau untuk SMA yang dipelajari ya mata pelajaran yang sifatnya umum, tidak spesifik. Jadi masih ketemu sama matematika, masih ketemu sama bahasa Indonesia, masih ketemu sama bahasa Inggris. Seperti itu ya ayah bunda, adinda. Nah, kalau untuk SMK bagaimana? Kalau untuk SMK, ilmu yang diberikan itu khusus sesuai dengan jurusannya. Misalnya nih, SMK jurusan tata busana, ya. SMK jurusan tata busana, apakah akan belajar mengenai fisika atau biologi? Nah, tidak, tentunya belajarnya sesuai dengan jurusannya. Tata busana belajarnya mengenai apa? Desain, lalu belajarnya mengenai apa lagi? Menggambar sketsa untuk pakaian, lalu ukuran tubuh manusia, jadi diukur berapa panjangnya untuk pembuatan kainnya butuh berapa, nah seperti itu. Lalu kalau untuk MA bagaimana? Nah, MA ini secara garis besarnya sama dengan SMA seperti saya tadi bilang, hanya saja ada penambahan mengenai ajaran agama Islam. Jadi akan lebih banyak materi-materi agama Islamnya daripada di SMA. Mungkin kalau porsinya kalau di SMA agama Islam 1 minggu hanya 1 kali pertemuan, hanya 2 jam misalnya. Kalau di MA bisa 1 hari bisa ada pelajaran mengenai agama Islam. Jadi setiap harinya bisa ketemu sama pelajaran-pelajaran agama Islam seperti fikih, tafsir. Nah itu juga akan lebih banyak di MA. Begitu ayah bunda, adinda. Ya lanjut ya. Lalu bagaimana dengan peluang lanjut kuliahnya? Kalau SMA tentu saja bisa melanjutkan kuliah hampir di semua jurusan di perguruan tinggi. Kalau SMK bisa melanjutkan kuliah
namun terbatas pada jurusan yang dipilih. Jadi misalnya saya dulu SMK-nya adalah SMK perkapalan. Saya mau masuk ke kebidanan bisa nggak ya? Nah itu kan melencengnya jauh ya. Nah, itu biasanya sih agak sulit untuk bisa masuk jauh ke jurusan yang berbeda. Tapi kalau misalnya SMK-nya saya SMK perkapalan Kak, terus saya mau masuk teknik perkapalan di ITS, bisa apa enggak? Bisa sekali, sangat bisa, karena inline atau sejalur dengan jurusan di SMK-nya. Lalu untuk MA bagaimana? Nah kalau untuk MA juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan bisa juga masuk ke perguruan tinggi yang Islami. Jadi misalnya mau jadi ahli tafsir Quran atau mau jadi ahli sastra bahasa Arab, itu biasanya lebih bisa masuknya, ya. Untuk peluang kerja setelah lulus, nah ini yang banyak ditanyakan, terutama saya biasanya pembimbingannya itu untuk adik-adik SMA, baru ini saya SMP, jadi ini saya jelaskan. Peluang setelah lulus kerja itu gimana Kak? Yang pertama, kalau untuk SMA itu tidak bisa langsung bekerja di industri yang memerlukan keahlian khusus atau skill khusus. Kalau untuk jenis pekerjaannya yang umum yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak menuntut keahlian atau spesifikasi khusus, bisa. Contohnya seperti apa? Misalnya freelance untuk promotor, misalnya ada event untuk mempromosikan sebuah produk, lalu lulusan SMA yang dicari selama memenuhi spesifikasinya tetap bisa diterima bekerja, seperti itu. Tapi kalau untuk SMK seperti apa? Nah, SMK itu bisa langsung bekerja di industri yang sesuai dengan jurusannya. Misalnya, Kak, saya pilihnya jurusan SMK manajemen perkantoran. Bisa nggak sih langsung kerja setelah lulus? Bisa sekali. Jadi di kantor saya pun, di tempat saya bekerja, sharing sedikit boleh ya, Ayah Bunda ya. Di tempat saya bekerja itu banyak sekali lulusan-lulusan SMK yang lebih siap kerja daripada lulusan SMA gitu. Jadi setelah dites, lalu ada tes psikotesnya, ada tes wawancara dan juga ada tes kemampuannya, mereka bisa. Bahkan yang kita sendiri yang S1 harus belajar lagi, yang SMK malah sudah lebih bisa daripada kita. Nah itu keunggulannya untuk jurusan SMK itu atau pilihan sekolah SMK. Nah kalau untuk MA bagaimana? Nah untuk MA ini sama, nasibnya hampir sama dengan yang SMA gitu. Jadi untuk tipe-tipe pekerjaan yang menuntut profesionalisme atau keahlian khusus biasanya belum bisa untuk langsung bekerja untuk lulusan MA. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan agama Islam, kemasyarakatan, itu bisa. Misalnya saya mau menjadi guru ngaji di tempat saya, rumah saya, tempat saya ngaji biasanya Bu, saya ada madrasah di situ, TPQ, saya mau ngajar di situ, bisa. Selama keilmuannya sudah mencukupi. Seperti itu ya Ayah Bunda. Oke, lanjut lagi. Jadi mau pilih yang mana Adinda? Mau pilih SMA atau SMK atau mau ke MA? Nah, kalau untuk yang SMA ini untuk Adinda yang mau melanjutkan kuliah, sudah tahu jelas saya nanti lulus SMA mau lanjut kuliah, ya masuk ke SMA, gitu ya. Punya banyak minat. Misalnya saya minatnya itu banyak Kak. Saya itu suka bahasa Inggris. Saya juga suka olahraga Kak. Jadi saya masih pengen kedua-duanya, ya. Itu boleh masuk ke SMA. Punya banyak cita-cita. Ya aku kalau nggak jadi menteri pendidikan, ya aku jadi guru aja nggak apa-apa. Atau aku kalau nggak jadi guru,
aku mau jadi pelukis saja, nggak apa. Atau kayak tadi Mbak Diva tadi, saya mau ke psikologi, tapi saya juga pengen sih nyoba di kesehatan masyarakat. Nah itu boleh masuknya di SMA. Punya banyak cita-cita. Dan yang keempat, minat saya tidak ada jurusannya di SMK. Kayak psikologi misalnya. Adakah peminatannya di SMK? Adakah yang dengar ada SMK jurusan psikologi? Tidak ada. Nah itu masuknya makanya ke SMA. Nah sedangkan kalau untuk adik-adik yang mau pilih SMK, itu biasanya yang mau langsung kerja. Karena saya nggak mau merepotin orang tua, Pak. Saya lulus SMA, saya mau langsung kerja. Lulus sekolah menengah atas, saya mau langsung kerja. Kerjanya di mana? Saya tuh hobi animasi, Kak. Saya tuh hobi bikin program komputer, Kak. Nah, maka pilihlah jurusan SMK. Dan saya mau juga, Kak, mau kerja di situ. Saya mau jadi animator, saya mau jadi IT. SMK ada loh, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Dinda, untuk jurusan informasi seperti itu, teknologi informatika. Jadi silakan bisa langsung ke SMK saja yang sudah jelas mau bekerja ke arahnya itu seperti itu, gitu ya. Yang kedua sudah tahu cita-citanya, seperti tadi saya sudah bilang, cita-citanya sudah jelas nih. Misalnya atau Pak, saya itu sukanya masak. Hobi saya itu masak karena ibu saya itu suka ngajarin saya masak dan saya passion di situ. Saya itu senang ketika masak dan saya pengen itu jadi seperti Chef Renata, gitu ya. Atau mau jadi seperti Chef Juna, gitu. Mau jadi chef. Ya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu cita-citanya, sudah tahu passionnya juga. SMK juga ada ternyata jurusannya. Silahkan, boleh langsung ke SMK. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Nah itu tadi sudah tahu bakat minatnya. Dan yang keempat ini mau kerja dulu, baru kuliah. Jadi saya nggak mau ngerepotin orang tua lah, Kak. Saya kepengennya setelah sekolah menengah atas, saya mau kerja dulu. Nanti saya kumpulin uang sendiri, baru saya lanjut kuliah. Boleh banget itu, luar biasa kalau ada yang pemikirannya seperti ini ya. Jadi bisa langsung masuk ke SMK misalnya, jurusannya apa? Saya sukanya itu utik-utik mesin, Kak. Mesin apa aja deh yang di rumah saya utik-utik pokoknya. Mesin cuci, mesin jahit gitu ya. Mesin tik saya utik-utik. Terus saya masuknya jurusan apa? Masuklah jurusan SMK yang ada hubungannya dengan mesin gitu ya. Nanti setelah lulus, jadi bisa langsung bekerja. Setelah bekerja dan mengumpulkan dana yang cukup untuk pendidikan lanjut sarjana, baru lanjut sarjana di jurusan yang sama dengan yang jurusan SMK-nya. Nah, lanjut lalu tentang MA ini, seperti tadi Mbak Elsita tadi bilang, saya mau masuk MA karena saya ingin belajar lebih banyak mengenai agama Islam. Sangat bagus sekali alasannya. Cocok sekali memang masuk ke Madrasah Aliyah. Dokter yang solihah, betul. Luar biasa. Nah, untuk adik-adik yang tertarik dengan agama Islam, tapi juga punya cita-citanya, bisa masuknya ke MA, misalnya. Saya maunya lulus masuk psikologi, Kak, tapi saya juga pengen belajar agama supaya saya bisa jadi anak soleh-soleha yang berbakti sama orang tua saya, yang bisa mendoakan orang tua saya dengan lebih baik. Nah, silahkan masuk MA. Pilihannya juga sama dengan di SMA ya Ibu, Bapak, Ayah dan Bunda. Lalu, Mbak, belum selesai. Ini ingin kuliah di perguruan tinggi Islam. Jadi misalnya saya kepengennya kuliahnya di IAIN, gitu ya, atau di UNUSA, atau di UNMUM, gitu ya, itu boleh langsung bisa ke Madrasah Aliyah. Mohon jangan meremehkan Madrasah Aliyah ya Bapak Ibu dan Adinda. Banyak lulusannya yang luar biasa loh dari sini. Kan ada yang di Madrasah Aliyah cuma belajarnya agama aja. Tidak.
IPA, IPS, bahasa dapet, jangan khawatir, begitu ya. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini tips orang tua dalam memilih sekolah lanjutan untuk anak. Ayah bunda, tips yang pertama, libatkan adinda ya. Seperti tadi pesan Pak Kepala Sekolah, libatkan, diajak diskusi adinda itu. Mau masuk kemana nak? Mau lanjut kemana sayang? Mau lanjut kemana kakak, adik? Gitu ya. Kalau misalnya masih bingung, coba digali lagi, dibimbing lagi. Lalu saran yang kedua, ini tips dari saya yang kedua. Ajak anak mengenai apa yang dia sukai dan tidak sukai, preferensi belajarnya. Saya pernah lakukan ini ke adik saya yang bungsu saat ini baru semester 3. Jadi ketika dia mau masuk kuliah, dia menghadapi yang namanya bingung mau kemana. Saya ajak, kamu waktu SMA, SMP, SD, sukanya itu jurusan, sukanya pelajaran apa? Saya bilang gitu. Matematika suka nggak? Nggak suka. Bahasa Inggris suka nggak? Suka. Mau belajar lebih lanjut ke jurusan yang ada bahasa Inggrisnya? Dia bilang, enggak. Berarti kan dia suka, tapi dia nggak mau lanjut, gitu loh Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi, terus kamu sukanya di jurusannya apa aja? Yang kamu bisa deh, yang pelajaranmu bagus, di yang mana? Aku tuh bagusnya itu karena adik saya IPS ya, Bapak Ibu. Saya bagusnya itu di sosiologi, di ekonomi, sama di geografi. Oh, ya sudah. Mau masuk ke ekonomi? Enggak, males hitung-hitungannya. Nah, berarti juga sama, meskipun dia bisa, tapi dia nggak mau. Terus mau masuk jurusan geografi, terus dia nanya saya, nanti kerjanya jadi apa Kak? Enggak lah, nanti aku ditaruhnya di atas gunung berapi sana lagi, gitu ya. Jadi seperti itu, interaksi, ada interaksi. Setelah itu saya ajak lagi, kamu mau sosiologi atau mau ilmu yang hubungan masih kena ke sosiologi? Saya bilang gitu. Apa aja Kak? Ya. Kamu bisa sama seperti saya, seperti Kak Leni, saya bilang gitu. Masuk psikologi itu juga ada belajarnya mengenai sosiologi. Ada juga belajarnya mengenai kemanusiaan atau manusia gitu ya, perilaku manusia itu juga ada. Kamu juga nanti lulus psikologi itu jurusannya itu ada 4. Saya sharing sedikit ya, ya bunda ya, gak lama gak apa-apa ya. Psikologi itu ada 4, jadi kamu luas, mau kerja di mana aja. Ada psikologi industri, nanti seperti Kak Reni kayak gitu. Ada psikologi klinis, adik saya yang nomor 2 kebetulan peminatannya klinis. Kalau klinis kerjanya di mana Kak? Masa di rumah sakit jiwa? Ya nggak cuma di rumah sakit jiwa dong. Kamu buka praktek sendiri nanti setelah jadi psikolog juga bisa. Dia bilang begitu. Lalu ada yang pendidikan, jadi guru BK. Iya namanya konselor sekolah. Dia bilang begitu. Begitu ya Kak. Ada lagi psikologi sosial. Nah ini biasanya di lembaga-lembaga sosial, di BNN, Badan Narkotika Nasional, terus di Komnas Perlindungan Anak, itu juga nanti akan di situ. Oh gitu ya Kak. Berarti banyak ya Kak pilihannya? Ya banyak. Terserah sekarang kamu mau mana. Ya udah Kak, aku mau psikologi aja. Dari situ, jadi muncul dia keinginan, oke, saya maunya di situ. Nah, tapi setelah itu lanjut lagi sih bunda pertanyaan berikutnya. Tapi psikologi mana ya Kak? Nah, itu perlu dibicarakan lagi. Begitu ya bunda ya. Lalu yang ketiga, jelaskan keinginan orang tua pada anak. Kalau misalnya keinginannya berbeda antara ayah, bunda, dan juga ananda, berbeda keinginannya, coba dijelaskan, coba diajak komunikasi. Misalnya anak ayah bunda maunya ke SMK. Ya, aku mau ke SMK aja ya. Nah, sementara ayah bunda tidak setuju ke SMK, misalnya SMA aja, karena mungkin melihat peluangnya lebih banyak, lalu faktor-faktor positifnya lebih banyak. Oke, silakan dikomunikasikan dengan adinda. Berikan pandangan positif dan negatifnya apa.
sebutin nih, ini loh nak, kalau SMA nanti kamu dapatnya ini. Tapi jangan juga menutup mata terhadap keinginan dari Adinda. Kalau bisa berkompromi, lebih baik. Seperti itu ya, ayah, bunda, dan Adinda. Lalu yang keempat, dorong anak untuk berprestasi di bidang yang ia kuasai. Seperti tadi ceritanya Pak Didik, ketika memaksakan sesuatu, justru di tengah jalan prestasinya menurun, bahkan sampai mogok sekolah. Kita nggak mau, ayah bunda, Adinda seperti itu ya. Maunya aman sentosa jaya terus sampai lulus ya, ayah bunda ya. Nah itulah kenapa dorongannya itu harus diberikan ke Adinda untuk berprestasi di bidang yang ia kuasai, yang ia inginkan, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering terjadi. Keinginan anak versus keinginan orang tua, gitu ya. Ya, aku gak mau ya di situ ya. Pokoknya harus melu apa cari ayah, gitu ya. Harus melu apa cari ibu, gitu ya. Nah, ayah bunda ini sedikit ya saya beri pemahaman mengenai remaja. Adinda saat ini usia remaja, betul ya? Ada yang sudah di atas 20 tahun? Belum ya? Ya. Adinda saat ini berada di masa remaja awal menuju menengah. Gitu ya, usia 15, 16, 14, 15, 16. Betul ya? Di kisaran itu ya. Nah, jadi ini karakteristik remaja itu menurut Harlock ini nanti yang mau masuk psikologi pasti akan baca bukunya Harlock. Yang pertama itu remaja itu periode yang penting ayah bunda, harus dilalui. Karena kenapa? Sudah bukan anak-anak tapi belum dewasa. Masanya itu masa transisi. Seperti misalnya musim itu mau dari kemarau mau penghujan, ada transisi yang namanya pancaroba seperti itu ya. Nah ini masa transisinya itu masa remaja, dimana yang nomor 2 periodenya periode peralihan. Seperti saya bilang, dari anak menuju dewasa. Nah, Harlock bilang remaja itu usia bermasalah. Kenapa usia bermasalah? Karena perubahan dalam diri itu cepat sekali. Perubahan yang pertama, perubahan fisik. Dari anak-anak masih rata aja ya fisiknya, mohon maaf, masih belum ada tonjolan-tonjolan yang lain-lain. Begitu remaja sudah mulai, yang laki-laki mulai tumbuh jangkungnya, yang perempuan mulai menunjukkan buah dadanya, seperti itu ya. Nah itulah yang disebut dengan usia bermasalah. Jadi ketika dia baru menemukan sesuatu, ada yang bingung gitu. Loh, kok seperti ini? Kenapa saya berbeda dengan teman-teman seumuran saya misalnya? Lalu yang keempat ini masa mencari identitas. Jadi saya ini siapa? Saya ini nanti mau kemana ke depannya? Itu biasanya pertanyaan yang muncul di usia remaja. Tenang, remaja masih panjang, masih sampai usia 18-19 masih dianggap remaja. Jadi masih ada waktu untuk mencari identitas diri. Di sini peran orang tua penting, memberikan contoh sebagai role model untuk Adinda semua. Harus seperti apa? Harus nanti menjadi dewasa yang seperti apa? Dari ayah bunda lah yang memberikan arahan dan juga role modelnya. Nah, lalu yang kelima, usia yang menimbulkan ketakutan. Tadi mulai bertanya-tanya, mulai lalu muncul kekhawatiran. Nanti kalau saya seperti tadi misalnya, saya mau masuk jurusan psikologi kak. Lalu mulai muncul setelah dia menentukan oke, masuk psikologi. Saya itu mulai muncul pertanyaan, kalau nggak lulus gimana ya? Saya mau kemana ya? Nah itu kan mulai muncul ketakutan seperti itu. Itu harus diatasi oleh Adinda semuanya. Kalau ada yang merasakan, mulai sekarang ada yang merasa ketakutan nih, silahkan di-share ketakutannya ke orang tua, supaya orang tua tahu, oh anak saya punya kekhawatiran, punya ketakutan 1, 2, 3, 4. Jadi orang tua juga bisa mengarahkan, jangan coba diselesaikan sendiri. Gitu ya Adinda ya, di-share aja. Misalnya orang tua saya nggak mau dengerin kak, ada guru BK, cari role yang bisa memberikan bimbingan. Lalu yang ke-6, masa yang tidak realistik, ya masa bermimpi gitu ya. Mimpinya itu
panjang sekali. Misalnya kayak saya kamu mau kalau nanti mimpimu apa gitu, misalnya kalau ditanya mimpimu mau jadi apa, mau seperti apa nanti, misalnya saya mau kuliah di Korea biar bisa ketemu sama opa-opa Korea, siapa tahu bisa nikah sama Lee Min Ho. Itu banyak ayah bunda yang seperti itu ya teman-teman ya, yang tapi yang mengidolakannya sampai seperti itu tuh banyak. Nah disitulah usia-usia yang dibilang sama Harlock itu tidak realistik gitu ya. Apakah bisa? Ya bisa sih, tapi ya sulit sekali ya begitu ya. Lalu ada juga ambang masa dewasa yang saya tadi bilang, kalau remaja ini dibilang anak-anak sudah bukan, jadi mohon tidak perlakukan mereka sebagai anak-anak lagi, tapi dibilang dewasa juga belum, masih diambang. Begitu ya ayah bunda dan adinda ya. Nah ini tugas perkembangan dari adinda-adinda semuanya, remaja-remaja. Yang pertama menerima citra tubuh. Jadi ketika ada perubahan di tubuhnya, tugasnya adalah menerima itu. Oke, kodrat saya memang sebagai perempuan, memang sudah mulai muncul buah dada. Oke, kodrat saya sebagai laki-laki, jantung saya mulai tumbuh, seperti itu. Penerimaan terhadap bentuk fisiknya. Lalu yang kedua, menerima identitas seksual. Nah, itu yang tadi dibilang mulai tumbuh jagung, mulai tumbuh payudara, maka identitas seksual saya apa? Oh, saya laki-laki, oh saya perempuan, seperti itu. Kalau lebih lanjutnya, kalau di luar negeri, pada saat usia-usia memasuki remaja, itu ada yang namanya pembelajaran mengenai sex education. Jadi dikenalkan mengenai orientasi-orientasi seksualnya seperti apa. Tapi kalau di sini sepertinya belum banyak yang melakukan ya. Jadi silakan ayah bunda memberikan bimbingan seperti apa. Mulai banyak yang sudah mau pacaran gitu ya. Siapa yang sudah punya pacar adinda? Adik-adikku yang sudah mulai pacaran atau yang mulai PDKT? Gak ada yang berani ngaku soalnya ada bapak ibunya. Ya. Lalu yang ketiga itu mengembangkan sistem nilai persona. Jadi harus punya value kita sendiri itu apa? Seperti itu ya. Lalu membuat persiapan untuk hidup mandiri. Ini tadi yang tadi saya bilang, sudah bukan anak-anak lagi, adindaku yang tercinta, yang cantik, yang ganteng. Sudah bukan anak-anak lagi loh ya. Sudah sebentar lagi dewasa loh ya. Tenang Pak, masih panjang. Tapi ketika dijalani cepet loh. Ya kan? Ayah bunda sekarang tidak terasa sudah adindanya sudah kelas 9. Padahal kayaknya baru kemarin masuk SMP ya, ayah bunda ya. Jadi silahkan mulai mempersiapkan diri untuk hidup mandiri. Entah itu ngekos, siap-siap ngekos. Kalau misalnya mau kuliahnya di luar kota, atau sudah mau kerja di luar kota, apalagi yang punya impian untuk saya mau kuliah di luar negeri, itu harus mempersiapkan sekali kemandiriannya. Bisa nggak lepas dari orang tua? Bocoran sedikit ya, 1 minggu pertama saya ke Surabaya untuk kuliah, saya nangis kangen mama saya. Nah ini siap-siap. Kalau sekarang kayak enggak lah kok, masih lama itu. Siap-siap aja dulu, nanti kejadian kok. Lalu menjadi mandiri atau bebas dari orang tua. Nah ini mohon ayah dan bunda, ini tugas perkembangannya remaja loh. Mandiri ini jadi tugas perkembangan remaja. Mohon diberikan ruang kepada adinda untuk bisa mandiri. Misalnya, Ma, aku mau ikut lomba, tapi lombanya itu di Jakarta. Kalau dulu waktu masih anak-anak, ayah bunda pasti, oh ya udah, ayo bunda juga lihat. Ya. Nah kalau sekarang coba pelan-pelan dilepaskan, antarkan sampai bandara saja misalnya, tapi tetap dengan diawasi. Jadi si adinda-adinda ini bisa belajar untuk lebih mandiri, bisa lepas dari orang tua. Nah, lalu yang ke-6, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan. Ini yang penting untuk nanti lanjut sekolah kemana gitu ya. Harus bisa mengambil keputusan sendiri. Jangan dikit-dikit telepon mama, nanti keterusan loh. Ketika misalnya mau bekerja,
minta gaji berapa misalnya. Kalau misalnya saya biasanya nawarin, mohon maaf, gaji yang Anda harapkan dari perusahaan kami di angka berapa, misalnya di kisaran berapa. Oh, saya mau gaji 10 juta. Pasti ada proses negosiasi, terus bilang, kalau 10 juta mungkin kamu belum bisa penuhi. Kalau 6 juta bagaimana? Lalu mikir, terus bilang, bentar ya, saya tanya mama saya dulu ya. Nggak bisa begitu ya. Jadi harus benar-benar sudah tahu nih mengambil keputusan. Dan ayah bunda tugasnya adalah memberi ruang itu untuk memberi keputusan selama baik, selama tidak merugikan, tidak membahayakan untuk adinda sekalian. Mohon diberikan ruang itu, begitu ya ayah bunda ya. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan identitas seorang yang dewasa. Oke. Next. Nah, ini kalau masih ada versus-versusan itu gimana? Atos ayah bundaku itu, anakku itu keras kepala. Nah, gimana dong? Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi seperti apa yang harus dibangun antara orang tua dan anak? Apakah sekedar telepon komunikasi? Ya, itu juga masuk ke komunikasi. Tapi komunikasi seperti apa sih? Yaitu komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Efektif itu berarti sender atau komunikator atau yang lagi ngomong dan yang lagi menerima omongan. Saya ini berarti komunikator. Ayah bunda dan adinda sebagai cakep. Nah, itu punya satu pemahaman yang sama tentang suatu pesan. Jadi sama. Saya nyampaikan, Bu Yanti cantik sekali ya hari ini. Nah, yang diterima sama Bapak Ibu dan Adinda juga sama, Bu. Oh iya, Bu Yanti cantik sekali hari ini. Seperti itu. Begitu ya, ya bunda ya. Nah, selanjutnya. Nah, pada saat melakukan komunikasi efektif itu seperti apa sih? Lakukan hal-hal ini. Keren dikit ya bunda ya, izin ya pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya. Lakukanlah ini. Listen in the way you like to be listened. Jadi dengarkanlah sebagaimana ayah bunda, adinda ingin didengar. Jadi kalau didengarnya separuh-separuh kan gak enak kan. Nanti misalnya mau pakai tas dan sepatu untuk ke SMP 2 Sedati gitu. Ternyata yang didengar cuma mau pakai tas aja. Kan yang satunya nggak nyambung jadi. Kok nggak pakai sepatu? Kan tadi udah dibilangin mau pakai sepatu juga, gitu ya. Jadi dengarkan dulu sesuai dengan apa yang kita ingin dengar. Jadi kita ingin didengar seperti apa. Jadi lakukan si yang berkomunikasi itu bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Sekarang gini, ayah bunda punya telinga berapa? 2 ya, kanan dan kiri ya. Punya dua-duanya kan? Alhamdulillah. Punya mulut berapa ayah bunda? 1. Lebih banyak mana telinga atau mulut jumlahnya? Lebih banyak telinga. Jadi dari situ pun Tuhan sebenarnya sudah model gitu ya. Kalau telinganya lebih banyak, ada 2. Itulah kenapa kita diminta untuk lebih banyak dengerin dulu, dicerna dulu, baru kita kasih feedback. Begitu ya bunda Dinda ya. Lalu yang kedua, assume nothing. Jadi jangan mengasumsikan sesuatu dulu. Jangan kayak, jangan-jangan ini nih ya, Bu Yanti nih, habis ini pasti mau marahin saya nih. Jangan dulu berasumsi gitu, misalnya dipanggil sama Bu Yanti, jangan-jangan saya habis ini mau dimarahin. Jangan dulu berasumsi, siapa tahu dipanggil sama Bu Yanti mau dikasih penghargaan sebagai pelajar terbaik di SMP Negeri 2 Sedati, iya kan? Jadi silahkan dengarkan dulu dan tidak berasumsi apa-apa. Ditanyakan dulu ke Bu Yanti, ada apa Bu Yanti? Nah setelah itu baru kita memutuskan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, complete what they are saying. Nah ini harus selesai dulu. Jangan potong-potong. Saya kayak Bu Yanti nyuruh saya,
Mbak Lani, tolong ya beliin gado-gado, nggak usah pakai timun, nggak usah pakai sambal. Nah, saya dengarnya cuma sampai beliin gado-gado. Saya sudah pergi nih. Begitu datang, ini bu, loh kok ada timunnya, loh kok ada sambalnya. Ah, iya, ini gado-gado. Nah, saya mau dengarnya hanya sepotong-sepotong, gitu ya. Jadi dengarkan secara komplit. Lalu yang keempat, eye contact, kontak mata. Masa iya ngomong sambil begini, ya ayah bunda, ya adinda. Nggak enak ya, nggak. Kita jadi kayak, ini ngomong sama siapa gitu, ngelihat kemana gitu ya. Kalau seperti ini, eye contact langsung, itu kan lebih nyaman, jadi lebih merasa, oh iya, kalian ini lagi ngomong sama saya, begitu. Ya bunda ya, adinda ya. Lalu selanjutnya, know when to talk and when not to talk. Jadi tahu kondisinya kapan harus bicara dan kapan harus diam. Misalnya nih, datang pulang ke rumah, oh besok ada karya wisata, kurang uangnya 100.000, minta sama ibu ya. Nah sementara ibunya lagi sibuk nyuci sama masak tuh, satu nyuci, satu masak, itu sambil balik sambil ini ngomong tuh, bu besok karya wisata, kurang uangnya 100.000, kira-kira konsen nggak ibunya? Enggak ya, ibunya pasti mikirin, aduh gorenganku kosong nanti ini, gitu ya. Jadi tahu kapan waktunya, dia lagi santai, ayah bundanya lagi duduk di kursi, lagi minum teh, lagi nyemil, enak tadi santai, kondisinya baru diutarakan, ayah bunda besok ada karya wisata dan uangnya kurang 100.000. Didengar atau tidak kira-kira? Pasti didengar, perkara dikasih atau enggak lain lagi. Nah, lalu yang ke berapa ya? Keenam ya. See things from your children's viewpoint. Jadi yang tadi saya bilang, cobalah lihat ke sudut pandang anak. Anak ini maunya kemana dan kenapa gitu loh. Lalu dicerna, apakah memang sudut pandang ini baik? Begitu ya. Jangan terus menutup diri, udah blok duluan, nggak bisa, pokoknya harus masuk sekolahnya papa dulu sekolah. Nggak bisa, harus masuk ke SMA favoritnya mama. Jadi coba melihatnya dari sudut pandang Adinda. Nah yang terakhir, drop the expectation. Jadi turunin dulu ekspektasi ayah bunda. Kayak misalnya ayahnya pengacara, ibunya dokter. Ayah bundanya udah mengharapkan kalau nggak jadi pengacara ya jadi dokter, itu ya. Sementara anaknya misalnya pengennya, saya itu suka nge-game dan suka bikin game, suka mengembangkan game, suka mengembangkan website gitu ya. Saya pengennya jadi web developer, pengen jadi game developer yang terkenal di Indonesia, yang terkenal di dunia. Lalu ekspektasinya ayah bunda harus diturunkan dulu. Gitu. Jadi biar Anandanya ini, Adinda ini bisa menyampaikan keinginannya seperti apa. Gitu ya, ayah bunda. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum selesai, saya ada video mengenai tadi misalnya ada ayah bunda dan Adinda yang belum tahu saya bakatnya apa, gitu ya. Terus saya nanti harus masuk kemana? Ini ada video yang dari YouTube sih, nanti bisa cari. Ya, play aja, nggak apa-apa. Mengenai bakat. Cara untuk menemukan bakat dan potensi diri. Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Aku ini berbakat dalam bidang apa ya? Atau pekerjaan yang cocok buat aku apa ya? nah, jika kamu pernah menanyakan pertanyaan itu terhadap dirimu dan kamu belum mendapatkan jawabannya, berarti kamu perlu mengetahui tentang jenis kecerdasanmu. Teman-teman,
Ketika seseorang menyebutkan orang yang cerdas, maka bayangan dalam pikiran kebanyakan orang adalah dia yang selalu mendapat nilai bagus di sekolahnya dan selalu juara pertama di kelasnya. Ada juga yang berpikir bahwa orang cerdas adalah dia yang bisa merancang pesawat seperti Bapak Habibie atau orang yang pandai fisika seperti halnya Albert Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua salah? Tidak juga, hanya saja itu hanya sebagian dari 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Dan di video ini, saya akan membahas satu persatu dari 8 tipe kecerdasan tersebut. Dan sebelum melanjutkan, pastikan untuk mengklik tulisan subscribe yang ada di bawah jika Anda menyukai konten-konten seperti ini. Mari kita mulai. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, lihai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah kata ini. Mohon maaf, saya pause dulu. Ayah bunda ada pulpen dan kertas? Coba setelah ini saya mau tanya ke ayah bunda setelah nonton video ini. Ada pulpen dan kertas? Oh bawa ya. Oke. Nah, coba dicermati ya ayah bunda ya. Saya tanyanya ayah bundanya aja. Kalau anak-anaknya, saya yakin sih sudah tahu. Oh nanti di akhir video pasti dia sudah tahu. Oh saya ini punya kecerdasan seperti ini, gitu ya. Nah, kalau ayah bunda, apakah ayah bunda tahu kecerdasan dari Adinda itu apa saja? Nanti ini ada 8 ya, jadi nanti dipilih 3. Yang pertama kecerdasan yang paling kelihatan. Ya maksudnya anak saya ini, kayak tadi kan kecerdasan linguistik, pintar merangkai kata-kata, paling pintar pokoknya. Nah itu dijadikan yang pertama. Jadi 3 ya bunda, kecerdasan apa saja yang dimiliki Adinda, gitu ya. Pilih 3 setelah ini, setelah video ini nanti akan saya tanya. Maaf ya Bu Yanti. Iya, biar langsung action. Jadi ayah bunda juga ngerti nih, paham gitu ya. Anak saya itu ternyata kecerdasannya di sini gitu ya. Memang nanti untuk lebih pastinya, memang seperti yang Bu Yanti sampaikan, kalau di tahun ini akan ada tes bakat dan minat. Betul ya Bu Yanti ya? Ya betul ya. Jadi nanti untuk lebih pasti tahu pastinya itu nanti setelah hasil tes keluar. Tapi ini coba kita terka dulu, kita amati dari Adinda ini nanti kecerdasannya di arah mana, betul atau tidak, seperti itu ya. Sambil Bu Yanti buktikan kertasnya, kita lanjutkan videonya ya. Perlu diulang atau sudah jelas tadi kecerdasan linguistik? Sudah jelas ya? Oke baik, lanjutkan Kak Ungu. Tulisan subscribe yang ada di bawah. Mari kita mulai. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, lihai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah kata ini pada umumnya mampu meyakinkan orang lain dan berargumentasi dengan baik. Mereka pandai menghibur, senang bermain dengan kata-kata, suka membumbui percakapan dengan hal-hal menarik yang baru saja ia baca atau dengar, menyukai membaca, menulis, dan berdiskusi, dan mampu mengungkapkan keinginannya dengan cara yang tepat, jelas, dan singkat. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipe kecerdasan ini, maka pekerjaan yang sangat cocok untuk kamu tentu saja adalah pekerjaan yang melibatkan komunikasi seperti penjual, pengacara, penulis, wartawan, penyair, presenter, dan lain sebagainya. 2. Kecerdasan matematis atau logika. Apakah kamu orang yang memiliki kemampuan merancang rencana dan suatu hal yang baik, pandai menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang logis, atau mampu melakukan perhitungan dengan sangat cepat? Jika jawabannya ya, maka tipe kecerdasan yang kau miliki adalah kecerdasan matematis atau logika. Kecerdasan logika matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecah masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis atau masuk akal.
Tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Orang dengan kecerdasan ini selalu berpikir rasional dan mampu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara logis. Mereka juga mampu memahami argumen lawan secara logis dan memecahkan masalah dengan matematis menggunakan kecerdasan logika. Dalam penelitian, kecerdasan ini digunakan untuk hipotesa sebelum dilakukan uji coba. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berhitung, mengkuantifikasi suatu hal, membuat hipotesis, dan membuktikannya lewat nalar ilmiah. Kecerdasan inilah yang sering kita lihat sehari-hari di sekolah atau kampus. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan matematis diantaranya adalah senang bekerja dengan angka, senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci, dan senang dengan bermain puzzle atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statis seperti catur. Jika kamu merasa memiliki kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok untuk kamu adalah ilmuwan, akuntan, programmer, arsitek, dan masih banyak lagi. Pokoknya, semua pekerjaan yang membutuhkan logika, maka hal itu kamu sangat cocok di dalamnya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Apakah kamu memiliki kemampuan mengamati objek-objek di sekitar kamu secara cermat dan akurat? Apakah terhadap keindahan-keindahan yang dapat ditangkap mata? Atau mampu membuat desain ide kreativitas kamu dalam bentuk gambar dengan baik? Jika semua atau salah satu yang saya tanyakan kamu jawab iya, maka selamat, berarti kamu memiliki kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Kecerdasan ini membuat kita sanggup memperhitungkan jarak, volume, bentuk, detail, pola, warna, dan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Makin cerdas kemampuan spasial seseorang, maka semakin akurat kemampuannya dalam menyusun sebuah bentuk. Misalnya, dalam pembuatan peta, maket bangunan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kecerdasan ini memiliki tingkat kecerdasan yang mengacu pada gambar, ruang, bentuk, dan tentang gambaran perasaan. Orang dengan kemampuan ini dapat merekam apa yang dilihatnya dan mengingat dengan jelas gambaran aslinya. Mereka juga mampu menggambarkan secara nyata visual yang ada di gambaran mereka. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan melukis, fotografi, arsitek, desain, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial, yakni menyukai seni, menikmati lukisan dan patung, memiliki cita rasa yang baik akan warna, dan cenderung menyukai pencatatan secara visual dan menggunakan kamera atau handicam. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, pelukis, pilot, ilustrator, komikus, atau insinyur. Sambung ke part 2. Dari sini sudah ada yang menulis, sudah ada yang bergambaran. Oh, anak saya kecerdasannya ini. Kecerdasan Nah, ya kita lanjutkan dulu nanti sampai selesai. Saya akan tanya nih, ayah bunda apakah mengerti kecerdasan putra putrinya? Lanjutkan Kak Ungu. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani atau body smart. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang terampil membuat kerajinan tangan atau jago dan cepat belajar dalam menguasai permainan-permainan olahraga seperti sepak bola, badminton, dan lain sebagainya? Atau jangan-jangan kamu sendiri memiliki kepiawaian tersebut? Jika jawabannya ya, maka kamu memiliki kemampuan yang disebut kecerdasan kinestetik jasmani atau body smart. Kecerdasan ini mencakup kemampuan atau kecerdasan dalam bergerak dan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, misalnya menari atau membuat kerajinan yang melibatkan keterampilan tangan. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya dengan sangat baik. Gerakan-gerakan yang dibuatnya juga terkoordinasi dengan baik dengan pikirannya. Mereka juga lincah dan memiliki kekuatan dalam setiap gerakannya. Orang dengan kecerdasan ini juga memiliki kelenturan tubuh yang baik. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani: cakap dalam melakukan sesuatu seorang diri, terampil dalam membuat kerajinan tangan, senang memikirkan persoalan sambil aktif dalam kegiatan fisik seperti berjalan atau berlari, serta gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik lainnya.
Pekerjaan yang cocok untuk orang tipe ini: atlet, pengrajin, montir, penjahit, ahli bela diri, dan segala pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dalam menggunakan fisiknya. 5. Kecerdasan musikal atau musik smart. Punya hobi dalam bidang musik dan memiliki kepekaan dalam suara dan tangga nada? Jangan salah, itu juga bagian dari 8 jenis kecerdasan loh. Kecerdasan ini dinamakan musik smart atau kecerdasan musikal. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal yaitu suka bersiul, mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, dan peka terhadap suara sumbang dan gemar bekerja sambil bernyanyi. Pekerjaan yang cocok untuk seseorang yang mempunyai kecerdasan ini adalah penyanyi atau musisi. 6. Kecerdasan interpersonal atau people smart. Apakah kamu memiliki ketertarikan dalam mengamati dan memahami orang lain? Mudah mengenali karakter seseorang atau masyarakat? Atau apakah seringkali tebakanmu tentang karakter seseorang selalu tepat? Jika iya, bisa jadi kamu memang memiliki sebuah kecerdasan yang disebut people smart atau kecerdasan interpersonal. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yakni senang bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok atau komite dan lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri. Pekerjaan yang cocok untuk orang tipe ini ialah networker, negosiator, HRD, pengamat sosial, atau guru. 7. Kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Jika kamu sering merenung dan lebih banyak introspeksi terhadap diri sendiri dan lebih berusaha menggali kemampuan dari diri pribadi, maka mungkin kamu memiliki kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang kekuatan, kelemahan, dan mampu merasakan apa yang sesungguhnya ia inginkan, serta mampu memotivasi diri untuk lebih disiplin. Ciri-ciri jika kamu memiliki kecerdasan intrapersonal ialah kamu sering merenung atau memikirkan dan memecahkan masalah, pandai menemukan hikmah dari peristiwa yang pernah ditemui, serta memiliki empati yang kuat sehingga mudah memahami perasaan orang lain. Pekerjaan yang cocok untuk orang tipe ini ialah ahli agama, psikolog, motivator dan pakar pengembangan diri, konsultan, penulis, dan lain sebagainya. 8. Kecerdasan naturalis atau nature smart. Mungkin kamu tidak jago matematika atau pandai dalam merangkai kata, tapi kamu sangat mudah dalam memahami tumbuhan dan sifat-sifat hewan di sekitar kamu sehingga kamu mudah mengambil atau memberi manfaat terhadap mereka. Atau kamu memiliki kemampuan dapat membaca alam dengan baik sehingga kamu sering kali tepat dalam memprediksi gejala alam. Jika kamu memiliki kemampuan demikian, maka bisa jadi kamu memiliki kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini membuat kita pandai merasakan pertanda dan gejala alam, serta pandai mengerti kebutuhan dan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan naturalis yaitu mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan tingkah laku binatang, dan senang melakukan kegiatan di luar atau di alam. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh petani, nelayan, pendaki, pemburu, orang-orang yang bekerja di BMKG, dan orang-orang yang bekerja dengan berhubungan langsung dengan alam. Itulah 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Dari semua informasi ini diharapkan kita meninggalkan budaya dan kebiasaan mudah menilai seseorang atau diri sendiri sebagai orang yang bodoh karena tidak memiliki kemampuan tertentu. Einstein pernah berkata, dalam hakikatnya setiap manusia adalah makhluk yang cerdas. Namun jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan meyakini bahwa seumur hidupnya ia adalah makhluk yang bodoh. Sekian di video kali ini, mohon like jika kalian menyukai video ini, share. Oke, sudah. Ayah dan ibunda sudah menemukan kecerdasan Adinda kira-kira apa saja? Coba yang sudah menemukan boleh angkat tangannya. Oke, sudah dimulai dari sini dulu. Ibunda siapa? Maaf. Nama saya Lina, ibunda dari Alga Safira kelas 9. Ibunda dari
dibacakan Bu Lina. Kira-kira yang pertama, kecerdasan apa? Gambar dan sketsa. Spasial? Spesial. Spasial. Oke, kecerdasan spasial. Lalu apa lagi? Yang kedua kecerdasan administratif, suka olahraga dan kerajinan. Olahraga voli. Luar biasa. Lalu yang satu lagi apa itu Ibunda? Interpersonal, suka bekerja kelompok, temannya banyak. Oh, temennya banyak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Ibunda Lina. Benar nggak? Benar ya? Benar banget ini. Oke, sudah tahu ya kecerdasannya apa? Silahkan disimpan Ibunda, nanti dicocokkan dengan hasil setelah psikotes. Tahun depan kan katanya Bianti akan ada psikotes mengenai bakat dan minat. Apakah ini sesuai atau tidak? Begitu. Tadi sudah jelas mengenai pekerjaan yang sesuai ya Ibunda ya. Semoga bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika nanti Adinda mau memilih sekolah lanjutan. Terima kasih Ibunda Lina. Selanjutnya siapa lagi yang mau berbagi? Ibunda silahkan. Mohon maaf, dengan Ibunda siapa? Perkenalkan dulu. Nama saya Elisa Nosanti, saya ibunya dari anak yang bernama Dewa, kelas 9H. Ibu Elisa. Elisa, mohon maaf. Ibu Elisa silahkan disebutkan yang paling kecerdasan yang paling dimiliki oleh Adinda. Yang pertama itu apa Ibu? Yang pertama yaitu kecerdasan matematika. Kecerdasan matematika. Oke. Kenapa itu Ibunda? Dia suka sebenarnya itu dihitung. Oh, semuanya dihitung. Oh, luar biasa. Perhitungan banget ya, berarti ya. Nggak bercanda ya saya. Oke, lalu selanjutnya Kedua kecerdasan spasial. kecerdasan parsial, spasial. 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 Ya, spasial. Terus yang ketiga kecerdasan intrapersonal atau self smart. Kecerdasan intrapersonal atau self smart. Berarti banyak mengambil hikmah, banyak merenung gitu ya Ibunda ya. Ya karena mungkin karena dia ini tunanetra ya. Oh, Jadi dia gitu. banyak merenungkan hal-hal yang yang dilihatnya tapi tidak bisa diterapkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ibunda Elisa. Betul ya? Tidak, oh betul ya. Betul, ternyata Ibunda luar biasa bisa mengenali bakat dari anaknya. Oh, jadi Adinda juga menentukan ya. Saya bakatnya di sini loh, Ibunda, gitu ya. Betul ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bunda Elisa. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau share? Kira-kira kecerdasannya Adinda apa sih? Siapa tadi ya yang angkat tangan sudah selesai? Siapa ya? Ya? Oh, Bunda yang belakang. Yang mana? Ya? Oh, ya. Bunda? Sudah sempat angkat tangan tadi, Bunda? Nggak usah malu, nggak apa-apa ya. Ya, silakan disebutkan dulu namanya Bunda siapa? Luis, orang tua dari Jasmine. Iya. Kecerdasannya apa saja nih? Kecerdasan Jasmine yang Bunda lihat. Linguistik, Linguistik, intrapersonal sama logis sih anaknya. linguistik, intrapersonal dan logistik. Logis ya, logika ya. Sebenarnya logika. Betul nggak? Betul ya. Baik, terima kasih Bunda. Tepuk tangan dong, Bapak dan Ibu. Nah, semuanya sudah selesai ya. Semuanya sudah selesai untuk menuliskan kira-kira apa. Dari sekolah dari apa? Wali murid Vero, Bunda Anissa ya. Oh ya, baik Bunda Anissa, silakan disebutkan kecerdasan yang paling utama yang dimiliki Vero itu apa saja Bunda? Kinestetik. Kenapa Bunda? Kenapa? Suka olahraga voli. Maaf Bunda bisa lebih dekat ininya. Terus sama intrapersonal. Intrapersonal. Kenapa itu Bunda? Karena suka mengambil hikmah dari semua apa yang dialami. Wah, luar biasa. Lalu yang ketiga Bunda? Naturalis. Naturalis. Kenapa itu Bunda? Dengan alam suka mendaki.
Suka mendaki gunung, luar biasa. Betul itu? Tadi dahulu betul ya. Oke, terima kasih Bunda. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, ibunda-ibunda ini kenal semuanya sama bakat-bakat anaknya. Boleh cari satu lagi ya yang datang dengan ayahnya, ada nggak ya? Oh, yang di depan, boleh. Ya. Silahkan Bunda, dengan Bunda siapa? Terima kasih, saya Bunda Krisna, Ibu Ya. dari Majuan Utara, Baik. kelas 3D. Ya, bakat Jadi yang saya amati kecerdasannya. kecerdasan putri saya, yaitu yang pertama adalah kecerdasan spasial. Kenapa Karena saya Bunda? lihat dia suka sekali menggambar Luar dari biasa. kecil. Oh, dari kecil. Kemudian akhir-akhir ini suka merias. Suka merias. Iya. Oh, suka make up juga ya. Iya, suka make Luar up. biasa. Kemudian kecerdasannya kedua yaitu kecerdasan kinestetik, karena dia sangat suka dengan ini apa bela diri. Bela diri apa itu kalau boleh tahu? Ada satu ini apa itu namanya yang kalau putih persilas. Oh, luar biasa. Ini Keren persilas. banget ini. Kemudian Terus kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Karena saya amati dari kesehariannya dia, setiap kali melakukan kegiatan apapun itu dia sambil berdendang. Sambil berdendang. Iya. Wih, jadi lebih asik ya. Bunda. Iya. Terima kasih banyak Bunda. Boleh tepuk tangannya ya Bunda. Betul nggak Bunda? Betul ya. Paham sekali berarti Bunda-Bunda di sini ya. Baik, untuk ibunda dan ayah yang lainnya yang belum sempat saya tanyakan, mohon maaf, nanti coba disimpan dulu yang tadi sudah dituliskan. Oh, anak saya ini kinestetik, anak saya ini naturalis. Coba nanti dicocokkan dengan hasilnya setelah nanti di bakat dan minat apakah sudah sesuai. Begitu ya Bunda ya. Harapannya apa sih tahu mengenai bakat atau minat yang dimiliki oleh Adinda ini, supaya nanti ayah ibunda bisa ketika mengarahkan anak ini maunya apa, jadi tahu, oh anak saya itu memang sukanya melukis gitu. Jadi kalau seumpama Adinda ini bilang saya mau masuk jurusan seni aja di Institut Seni Indonesia Jogja, jadinya sudah mengerti, sudah paham dulu gitu, sudah memiliki pemahaman, oh iya memang anak saya kecerdasannya di situ. Mohon didukung ya ayah bunda ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk ayah bunda yang hebat dan juga Adinda yang luar biasa. Nah selanjutnya penutup dari saya, pendidikan itu senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya